Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat bagi para pendengar sekalian dan selamat bergabung di program kami pada hari ini. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda dan juga telah hadir di sini bersama saya Doni Alexander. Ya, halo. Terima kasih karena telah bergabung kembali bersama kami pada hari ini. Nah, bagi Anda para pendengar yang sudah sering bergabung bersama program kami, tentunya sudah mengetahui bahwa di Radio WLC kami betul-betul menjalankan perintah Alkitab yang berkata, panggillah nama Allah atau panggillah nama Tuhan. Tapi seperti yang telah kita ketahui, Allah atau Tuhan hanyalah gelar-gelar umum yang juga bisa digunakan untuk merujuk pada Tuhan atau dewa bangsa-bangsa lain. Gelar-gelar itu bukanlah nama pribadi Bapa. Iya, faktanya itu cukup ironis karena ayat yang berisi perintah panggillah nama Allah atau Tuhan itu sebenarnya tidak menyatakan Allah atau Tuhan. Ayat tersebut menyebutkan namanya, yaitu Yahwa. Jadi perintah dalam ayat itu adalah panggillah nama Yahwa. Atau biasa disingkat Yah, karena juga ada beberapa ayat yang menggunakan namanya yang disingkat itu. Keindahan dari hal yang kita pelajari ini dan alasan mengapa kita menggunakan namanya yang sebenarnya adalah karena namanya itu sendiri merupakan sebuah janji. Itu merupakan bentuk kondisi atau aspek dari kata kerja yang berasal dari bahasa Ibrani. Nah, bagi para pendengar yang tidak menyukai pelajaran tata bahasa di masa sekolah, bentuk kondisi atau aspek dari kata kerja itu adalah kata yang menggambarkan kondisi keberadaan seperti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, juga seperti akan menjadi apa dia di masa depan. Ya, setiap ragam kata kerja bisa digunakan sebagai nama ilahi. Dan setiap satu kata tersebut adalah merupakan janji yang memberitahu kita bahwa Bapa akan menjadi penolong kita dalam segala ruang dan waktu. Tidak hanya secara fisik, namun juga secara mental, emosional, dan rohani. Jadi, itulah sebabnya di Radio WLC kami tidak menggunakan gelar-gelar umum untuk merujuk kepadanya. Malahan ketika kami membacakan kutipan dari penulis-penulis dan kutipan mereka itu menggunakan gelar-gelar yang dengan jelas merujuk pada Bapa atau Sang Anak, maka kami akan menggantikan gelar-gelar itu dengan nama-nama yang asli. Betul, dan nama Sang Anak pun adalah sebuah janji. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahusua dan itu berarti Yahwa menyelamatkan. Ya, saya suka karena kita bisa mendengar nama Bapa yaitu Yahwa di dalam nama Sang Anak yaitu Yahusua. Itu sangat bermakna. Betul. Nah, Doni, Ya. pernahkah Anda mendengar tentang bahaya steganografi? Maksud Anda menulis dengan cara menyingkat-nyingkat? Ya, itu steganografi kan? Anda benar, itu dia. Anda tahu, steganografi berbeda dengan kriptologi. Begini, kriptologi adalah ilmu atau cara yang bertujuan untuk melindungi isi pesan, sedangkan steganografi bertujuan untuk menyembunyikan fakta bahwa ada pesan rahasia di dalam pesan tersebut. Steganografi tidak hanya menyembunyikan pesan rahasia itu, tapi itu juga menyembunyikan pesan itu sendiri. Oh, jadi itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang mata-mata. Ya, misalnya seperti James Bond. Ya, tepat sekali. Semua trik seperti trik jadul semacam tinta tak terlihat, hingga trik-trik seperti menyembunyikan pesan di dalam komputer, semua itu termasuk dalam kategori steganografi. Saya ingat pernah membaca mengenai hal itu, Mario. Katanya selama Perang Dunia Kedua, pesan satu arah diseludupkan ke dalam kamp tahanan perang dengan cara menuliskan pesan itu ke dalam kulit bawang dan kemudian menyembunyikan kulit bawang itu pada stoples selai kacang yang dibagikan dalam bantuan makanan palang merah untuk para tahanan itu. Itu pasti berhasil. Orang-orang Amerika sangat menyukai selai kacang. Ya. Nah, menurut saya pada saat itu hanya mereka lah yang menyukai selai kacang. Tapi ya, itu termasuk steganografi. Itu adalah cara untuk menyembunyikan sesuatu di depan mata kita. Nah, ngomong-ngomong, di salah satu program kita sebelumnya, kita pernah membahas mengenai bukti yang kita dapatkan dari dalam Alkitab mengenai peribadatan di hari Dewa Saturnus atau yang kita kenal dengan nama Hari Sabtu. Hari Sabtu adalah sebuah tipu daya yang disembunyikan di depan mata kita. Orang-orang mengasumsikan bahwa hari Sabtu merupakan hari ke-7 yang sebenarnya dalam siklus mingguan. Oleh karena itu,
hari Sabtu pasti adalah hari Sabat Alkitabiah yang asli. Ya, betul. Dan fakta bahwa umat Yahudi beribadah di hari itu seakan menjadi bukti bahwa itu memang merupakan hari Sabat yang sebenarnya. Ya, fakta yang dianggap sebagai bukti itu digunakan untuk mendukung kepercayaan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahusua. Ya, betul. Tapi sekali lagi saya katakan, itu hanyalah tipu daya yang terjadi di depan mata kita. Sebenarnya hari Minggu bukanlah merupakan hari di mana Yahusua dibangkitkan, dan hari Sabtu di kalender modern kita yang sekarang juga bukan merupakan hari Sabat asli yang disebutkan di dalam kitab suci. Nah, Doni, saya berharap pada program hari ini Anda bisa membagikan penjelasan mengenai hari Sabtu. Dari mana hari Sabtu itu berasal, Doni? Hari Sabtu pada kalender modern kita ini bukan bagian dari mingguan Alkitab dan tidak pernah menjadi bagian di dalamnya. Sebenarnya hari Sabtu berasal dari mingguan planetary milik para penyembah berhala. Kebanyakan bahasa sudah tidak lagi menjelaskan bahwa hari Sabtu itu adalah salah satu hari dalam mingguan planetary kaum penyembah berhala, yang dalam bahasa Inggris disebut Saturn's Day, atau hari Dewa Saturnus. Tapi sebenarnya dari situlah hari Sabtu dalam mingguan modern ini berasal, yaitu dari siklus planetary para penyembah berhala. Karena di dalam mingguan planetary penyembah berhala, setiap nama hari merujuk pada satu dewa tertentu. Iya, saya ingat di program kita yang sebelumnya, Anda pernah membagi sebuah kutipan mengenai peribadatan yang dipanjatkan pada dewa-dewa di hari-hari tersebut. Iya, kutipan itu diambil dari buku Sunday in Roman Paganism, karya Robert Odom. Nah, di dalamnya dikatakan bahwa doa yang dipanjatkan kepada planet-planet itu di harinya masing-masing merupakan bagian dari peribadatan terhadap benda-benda langit. Tapi asal-usul Saturnus itu berbeda. Nama hari itu telah ada lebih dahulu sebelum mingguan planetary penyembah berhala itu diterima untuk diterapkan ke dalam kalender Julian. Asal-usul Saturnus dan hari Sabtu atau hari Dewa Saturnus itu selalu disembunyikan. Bila umat Kristen zaman ini mengetahui asal-usul Dewa Saturnus dan hari Dewa Saturnus itu, maka tentunya mereka tidak akan menerima hari Sabtu sebagai hari Sabat yang Alkitabiah. Dan mereka juga tentunya tidak akan menerima hari Minggu sebagai hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Dalam artian yang nyata, Dewa Saturnus selalu merupakan dewa rahasia di balik hari Dewa Saturnus dan hari Dewa Matahari itu, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi dari manakah kebohongan ini berasal, Doni? Asal-usul Saturnus bisa dilacak pada zaman Raja Nimrod, yaitu raja murtad terbesar yang berkuasa setelah peristiwa air bah. Beragam sumber-sumber kuno mengidentifikasi bahwa Sem adalah orang yang membasmi Raja Nimrod. Nah, itu akan memberikan dampak yang mendalam. Seingat saya, Raja Nimrod terkenal akan kekuatannya. Ya, betul. Tidak hanya kekuatannya, tapi ukuran badannya juga. Orang-orang itu terkejut karena bahkan orang seperti Raja Nimrod itu pun bisa terbunuh. Hal itu pun menyebabkan penyembahan berhala menghilang. Alexander Hislop menuliskan sebuah buku yang disusun berdasarkan penelitian yang mendalam. Buku itu berjudul The Two Babylons. Buku ini bisa memberikan penjelasan yang terbaik mengenai hal ini. Nah, Mario, di sini saya sudah membawa bukunya. Oke. Jadi tolong bacakan kutipan yang telah saya tandai ini. Di dalam kutipan itu kita bisa mendapatkan kilasan mengenai bagaimana penyembahan berhala bisa tersebar luas setelah peristiwa air bah. Baiklah, di dalamnya dikatakan, rasa takut terhadap kematian yang bahkan dialami seseorang yang begitu perkasa seperti Nimrod, oleh karena itu dirasa perlu bahwa bila telah tiba waktunya, tindakan yang ekstrim harus diambil. Kemudian dalam kondisi-kondisi seperti itu pun, dimulailah sistem misterius itu, di mana Babel merupakan pusatnya dan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam sistem-sistem misterius itu, di bawah materai kesakralan dan sanksi dari sebuah sumpah, dan dengan adanya sumber-sumber magis yang sangat besar, maka umat manusia pun didorong kembali pada paham penyembahan berhala yang seharusnya telah berhasil ditekan oleh masyarakat, dan beberapa hal baru yang ditambahkan di dalamnya membuat paham penyembah berhala itu dianggap lebih keji dari yang sebelumnya. Setelah peristiwa air bah, kemurtadan dan pemberontakan kembali muncul dengan cepat. Sem hidup lebih lama dibanding Abraham, jadi kita bisa mengerti mengapa itu bisa bangkit kembali. Dengan dieksekusinya Raja Nimrod, paham penyembah berhala itu pun bersembunyi. Ketika paham itu muncul kembali, maka itu telah lebih kuat dibanding sebelumnya dan mencemari setiap kebudayaan yang disentuhnya. Ya, menurut saya, semua orang yang telah mempelajari sejarah gereja awal akan sepakat bila dikatakan bahwa pemujaan dewa-dewa primitif dan murtad itu telah hilang ketika paham penyembah berhala ditolerir oleh gereja awal. Namun sebenarnya kekristenan baru itu digabungkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang telah diwariskan sejak masa Babel kuno. Itu sulit untuk disadari oleh semua orang. Tapi Saturnus merupakan inti dari peristiwa penggabungan tersebut. Benar. Penggabungan antara kekristenan dan kepercayaan-kepercayaan Babel kuno yang diwariskan oleh Raja Nimrod itulah yang mulai mendapatkan kedudukan yang lebih penting dibanding bentuk paham penyembah berhala yang lebih tradisional. Tepatnya kapan hal itu terjadi, Doni? Oke, begini.
Itu adalah sebuah proses yang terjadi selama beberapa abad. Tapi bila kita ingin menentukan abadnya, maka bisa dikatakan bahwa itu terjadi di abad keempat, tepat ketika ibu kota kerajaan Roma dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel. Disinilah semuanya menjadi menarik. Uskup Roma tidak ingin kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya hanya karena pusat pemerintahan dipindahkan ke Konstantinopel. Jadi dia mencari cara untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap orang-orang. Nah, Mario, saya akan meminta Anda untuk membacakan kutipan dari Hislop lagi. Dia menjelaskannya dengan sangat baik. Nah, tolong bacakan halaman 207 ini. Baiklah. Wah, buku ini lumayan tebal juga ya. Baiklah, di dalam halaman 207 dikatakan, para uskup Roma itu memang terlalu awal dalam menunjukkan jiwa sombong dan ambisius mereka, tapi dalam 3 abad pertama, klaim mereka atas penghormatan yang superior itu dilandaskan pada martabat mereka karena Roma menjadi ibu kota dari dunia Romawi. Namun ketika tahta kerajaan itu dipindahkan ke timur dan muncul ancaman bahwa kota Konstantinopel akan menggantikan posisi kota Roma sebagai ibu kota, maka para uskup tersebut mencari cara untuk mempertahankan kebanggaan mereka itu. Dan akhirnya mereka menemukan cara itu ketika pada tahun 378, Paus diwarisi kunci-kunci yang merupakan simbol dari 2 dewa yang disembah oleh para penyembah berhala Roma yang terkenal. Kedua kunci tersebut adalah Janus dan Kibele. Dan keduanya merupakan kunci yang dimiliki oleh Paus dan dianggap sebagai lambang otoritas rohaninya. Iya. Menarik. Yang dia bahas di sini adalah kunci-kunci Petrus, kan Doni? Ya, kedua kunci tersebut berasal dari paham penyembah berhala dan setiap paus terpilih sejak tahun 1458 memiliki simbol kunci-kunci tersebut pada bagian lengan jubah mereka. Jadi dengan memperlihatkan dirinya kepada para penyembah berhala sebagai perwakilan Janus dan Kibele, Paus menjadi pewaris yang sah atas kunci-kunci mereka. Jadi itu membuatnya bisa berkuasa atas mereka. Iya, betul. Yang harus dia lakukan selanjutnya hanyalah meyakinkan umat Kristen bahwa dia adalah pewaris Rasul Petrus yang sah dan juga pemilik kunci-kuncinya itu. Dan simsalabim, dia pun mendapatkan kuasa dan pengaruh atas kaum penyembah berhala dan umat Kristen. Luar biasa. Sangat jahat, tapi luar biasa. Iya, itu betul. Jadi walaupun pengaruh Roma sebagai sebuah kota telah berkurang, namun posisi Paus sebagai uskup Roma justru semakin kokoh dibanding sebelumnya. Baiklah Mario, silakan lanjut bacakan. Oke, selanjutnya dikatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, dia pun mengambil tindakan selama beberapa waktu berselang, dan akhirnya secara rahasia, misteri tersebut pun mendapatkan jalan, dan untuk pertama kalinya secara publik, Paus menyatakan keunggulannya yang ada pada kunci-kunci milik Petrus itu. Pada sekitar tahun 378, dari sudut pandang penyembah berhala, dia telah mencapai sebuah posisi yang mendapatkan kuasa atas kunci-kunci tersebut. Dan pada tahun 431, bukan sebelumnya, dia secara publik mengklaim kepemilikan atas kunci-kunci Petrus itu. Begitulah caranya sehingga kekristenan bisa digabung dengan paham penyembah berhala. Karena Paus berhasil mengokohkan posisi kekuasaannya, yaitu sebagai penguasa atas gereja Kristen dan agama penyembah berhala. Kita bisa mengerti bagaimana umat Kristen ingin memuja Paus, sang uskup Roma itu, bila mereka diberitahu bahwa otoritas Paus secara langsung diwariskan oleh Rasul Petrus. Tapi bagaimana bisa kaum penyembah berhala menerima hal itu? Maksud saya, Paus itu memiliki kunci milik Janus dan Kibele. Bagaimana dia bisa meyakinkan para penyembah berhala bahwa kunci-kunci Petrus itu adalah kunci yang sama yang dimiliki oleh Janus dan Kibele? Sebenarnya para penyembah berhala tidak keberatan bila kunci-kunci itu disebut kunci-kunci Petrus. Itu adalah istilah yang dipahami dan digunakan oleh penyembah berhala yang telah bergabung ke dalam misteri-misteri Kasdim. Percaya atau tidak, ada seseorang yang bernama Petrus di kota Roma. Dia memegang jabatan tertinggi di dalam kepemimpinan imam penyembah berhala. Mustahil. Kaum penyembah berhala juga memiliki seorang Petrus? Ya, dia adalah seorang imam besar yang menjelaskan misteri-misteri itu kepada para anggota baru. Terkadang dia disebut hieropat, yang merupakan istilah dalam bahasa Yunani. Namun bahasa asli dari misteri-misteri itu adalah bahasa Kaldea primitif. Dan di dalam bahasa tersebut gelarnya itu bila disebut tanpa titik akan terdengar seperti Petrus. Atau dengan kata lain, sang penafsir. Jadi dengan cara memberitahu semua orang bahwa dia memiliki kunci-kunci Petrus, maka Paus pun menyatukan kekristenan dengan agama-agama misteri Babel. Iya, imam besar dari agama-agama misteri ini, yaitu sang penafsir agung yang mengajarkan level tertinggi rahasia tersembunyi kepada para anggota baru mereka itu, bisa mendapatkan kunci-kunci Janus dan Kibele itu, karena dia adalah orang yang menjelaskan dan mengungkapkan misteri-misteri itu. Namun masih ada lagi. Tidak hanya kaum penyembah berhala yang terbiasa menggunakan istilah kunci-kunci Petrus.
tidak hanya sang penafsir dari agama-agama misteri mereka yang sama seperti itu, tapi para anggota baru itu juga mengidentifikasi bahwa kunci-kunci Petrus tersebut juga berhubungan dengan Roma. Bahkan di negeri-negeri yang saling berjauhan pun, para anggota baru itu tahu mengenai kunci-kunci Petrus itu yang berada di Roma. Tidak mungkin Paus akan rela melepaskan gelar besar seperti itu. Gelar itu terlalu berharga. Gelar itu tidak hanya menggabungkan paham penyembah berhala dengan kekristenan, tapi juga memberikannya posisi tertinggi di dalam kedua agama itu. Ya, tepat sekali. Jadi hanya dengan permainan kata yang cerdik di hadapan umat Kristen, Paus pun bisa diperlihatkan sebagai perwakilan Rasul Petrus. Sementara di hadapan orang-orang penyembah berhala baru, dia diperlihatkan sebagai Petrus, sang penafsir dari misteri-misteri mereka. Luar biasa. Baiklah Doni, kita akan rehat dulu sejenak. Dan setelah kita kembali nanti, saya ingin Anda menjelaskan bagaimana Paus bisa mendapatkan gelar tersebut. Karena untuk itu, dia harus mendekati umat Kristen dan para penyembah berhala. Iya kan? Iya, itu betul. Baiklah, para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Nah Doni, Ya, Paus memiliki gelar yang sangat deskriptif. Kata Katolik berarti universal. Nah, sebagai pemimpin gereja Katolik, dia juga merupakan pimpinan gereja Katolik Roma. Tapi bagaimana hal itu bisa memberikan hubungan dengan agama-agama misteri Babel? Dan kembali pada pembahasan awal kita, apa hubungan hal tersebut dengan Saturnus? Saturnus adalah dewa rahasia itu. Itulah identitasnya bagi agama-agama misteri Babel atau Kasdim. Ketika Paus mengklaim bahwa dia mewarisi kunci-kunci Janus dan Kibele, dia menjadi satu-satunya pemimpin yang sah dari agama-agama misteri Babel. Itulah hubungan yang telah kita lupakan sebagai umat Kristen. Bukankah itu menarik bahwa di dalam Alkitab nama dari sistem agama yang digabungkan itu adalah agama-agama misteri Babel? Seperti itulah Alkitab menyebutnya. Ya. Nah, di segmen kita sebelumnya, Anda mengatakan bahwa misteri-misteri itu dimulai dari Raja Nimrod, dan kemudian Anda melacak kembali pemujaan Dewa Saturnus di zaman Raja Nimrod. Apalagi yang bisa Anda jelaskan mengenai hal itu? Saya masih belum memahami ini sepenuhnya, Doni. Saya senang Anda menanyakan itu, Mario. Menariknya, Dewa Saturnus dan misteri berasal dari bahasa Kasdim. Kedua kata itu merupakan istilah yang memiliki korelasi. Apa maksud Anda? Oke, begini. Sama halnya dengan misteri yang mengindikasikan sistem rahasia. Saturnus mengindikasikan dewa rahasia. Bagi penyembah berhala, dewa itu adalah Saturnus. Bagi orang lain, dewa itu adalah dewa rahasia. Di dalam misteri-misteri Kasdim, Raja Nimrod dikenal sebagai Saturnus. Betulkah itu? Iya, seperti yang telah kita bahas tadi. Raja Nimrod adalah sumber dari segala kemurtatan dan pemberontakan yang ada setelah peristiwa air bah, yang disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia di abad pertama setelah peristiwa air bah. Masih ada hal menarik lainnya. Oke. Anda tahu kan kalau angka-angka Romawi juga menggunakan huruf? Ya, misalnya huruf V itu merupakan huruf yang menjadi simbol angka 5.
Lalu ada huruf X yang merupakan huruf yang menjadi simbol angka 10. Betul, dan huruf L merupakan simbol untuk angka 50, dan seterusnya hingga pada huruf M yang merupakan simbol angka 1000. Yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah bahwa huruf-huruf dalam bahasa Kasdim juga memiliki nilai jumlah seperti itu. Dalam bahasa Kasdim, nama Saturnus diucapkan Satur. Namun semua orang yang pernah belajar bahasa Kasdim pasti akan menjelaskan bahwa nama itu hanya terdiri dari 4 huruf saja, yaitu S, T, U, dan R. Nah, silakan siapkan secari kertas dan pena Anda. Saya ingin Anda mencatat sesuatu. Oke. Saya akan memberikan nilai jumlah dari nama Saturnus dalam bahasa Kasdim. Anda siap? Ya. Oke. S sama dengan 60. T sama dengan 400. U sama dengan 6. Oke. R sama dengan 200. Nah, jumlahkan angka-angka tersebut dan angka berapa yang Anda dapatkan. Itu adalah angka Saturnus sang dewa rahasia. 400 ditambah 200 sama dengan 600. 60 tambah 6 adalah 66. Wah, 666. Nah, apakah Anda mengingat isi kitab Wahyu pasal 13 ayat 18? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Paus sebagai perwakilan Rasul Petrus, maupun Petrus si pemimpin agama-agama misteri yang telah ada sejak zaman Raja Nimrod. Bilangannya adalah 666. Ya, tidak hanya itu, tapi dia juga disebut Uskup Roma. Saya ingat betapa terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa nama asli Roma itu sendiri adalah Saturnia atau kota Saturnus. Bahkan wilayah tersebut juga pernah disebut Tanah Saturnus. Poin yang ingin saya sampaikan, rahasia yang ditanam dalam-dalam mengenai misteri-misteri Babel adalah bahwa semua peribadatan yang menggunakan kalender palsu itu merupakan pemujaan yang ditujukan kepada dewa rahasia, Saturnus, yang dulunya merupakan seorang raja murtad yaitu Nimrod. Nah, parade-parade dan upacara-upacara ritual pada umumnya dilakukan di hari Minggu. Namun Saturnus tetap merupakan dewa rahasia yang menjadi akar dari semua itu. Nah, bagaimana bisa Paus menjadi pemimpin dari orang-orang yang beribadah pada hari dewa Saturnus atau hari Sabtu itu? Sudah jelas itu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah, tapi apakah ada hubungan yang modern antara Paus yang berkuasa dari kota Saturnus, yang juga merupakan pimpinan agama-agama misteri, yang mewakili dewa tersembunyi itu, dengan orang-orang yang beribadah di hari Sabtu atau hari dewa Saturnus pada kalender modern? Ya, saya senang Anda menanyakan hal itu. Kalender modern kita ini dirancang oleh seorang astronom Yesuit bernama Christopher Clavius. Betul. Yang ditugaskan oleh Paus Gregory ke-13 untuk itu. Nah, dari situlah nama kalender itu berasal, yaitu kalender Gregorian, atau yang kita kenal dengan nama kalender Masehi. Sebagai pemilik kalender itu, Paus juga merupakan pemimpin atas kedua hari beribadah tersebut. Bagi orang-orang yang bukan penyembah berhala, penyembahan itu dilakukan atas prinsip bahwa kita bisa melakukan misa hari Minggu pada hari Sabtu setelah pukul 4 sore. Dan tetap menganggapnya sebagai misa akhir pekan. Tapi masih ada satu misteri terakhir yang ingin saya bahas. Apakah identitas dari dewa rahasia itu? Siapakah yang dipresentasikan oleh Raja Nimrod? Paulus telah memberikan jawabannya. Mario tolong buka dan bacakan kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 20. Baiklah, di dalamnya dikatakan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Yahwa, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat itu. Kekuatan yang menginspirasi Raja Nimrod dan para pengikutnya tidak lain adalah setan, si murtad yang sebenarnya. Nah, Mario, saya pikir Anda akan sangat menyukai bagian selanjutnya. Saya tahu Anda sangat suka terhadap kata-kata. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada hubungan langsung antara Saturnus dan setan. Kutipan ini juga diambil dari buku Hislop. Nah, di dalam bukunya ini dicantumkan informasi yang ditemukan oleh Frederick Walpole dalam perjalanannya di Timur Tengah. Pada bagian ini ya? Bukan, yang selanjutnya. Oke, itu dia. Silakan dibacakan. Baiklah, di dalam kutipan ini dikatakan, nah, pada bagian keterangan kita akan menemukan bahwa Saturnus adalah nama untuk kepala yang terlihat, dan Titan adalah nama untuk kepala yang tidak terlihat dari binatang yang ada dalam kitab Wahyu pasal 13 itu. Titan merupakan bentuk kata setan dalam bahasa Kasdim, yaitu nama panggilan setan bagi para pemuja setan di Kurdistan, dan dari Armenia atau Kurdistan pemujaan setan yang ada di dalam misteri-misteri Kasdim itu pun menyebar ke barat menuju wilayah Asia Kecil dan dari sana menuju Etruria dan Roma. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kepercayaan penyembah berhala, Titan itu identik dengan sang naga atau setan. Nah, mungkin agak sulit untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk melihat hubungan antara setan dan Titan itu. Namun, kedua kata tersebut memiliki hubungan yang etimologis. Bahasa Kasdim kuno sering mengubah bentuk dan bunyi S atau S menjadi T. Oh, itu betul.
Sudah lama saya tidak memikirkan hal itu. Misalnya dalam bahasa Ibrani ada kata shekel. Di dalam bahasa Kasdim kata itu diubah menjadi tekel. Lalu dalam bahasa Ibrani terdapat kata sabar yang berarti beristirahat. Namun dalam bahasa Kasdim kata itu diubah menjadi tabar. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kata serapim dalam bahasa Ibrani diubah menjadi terapim dalam bahasa Kasdim. Iya, huruf-huruf tersebut juga kadang diubah meskipun itu berada di tengah sebuah kata. Misalnya kata asar dalam bahasa Ibrani diubah menjadi atar dalam bahasa Kasdim. Bila kita mengesampingkan semua tipu daya, simbol-simbol, dan nama-nama Kristen itu, maka yang tersisa adalah identitas dewa tersembunyi yang merupakan inti dari semua itu. Dan dewa yang tersembunyi di balik semua agama-agama palsu kuno maupun modern itu tidak lain adalah setan. Ya, semua tipu daya yang menyembunyikan dewa rahasia di balik lapisan kebohongan ini mengingatkan saya akan perkataan Yahusua dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 ketika dia menggambarkan setan. Ketika dia berbicara pada orang-orang Farisi, dia berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ini bukanlah sebuah tuduhan terhadap umat Katolik Roma. Saya ingin kita semua untuk paham dan setuju mengenai itu. Saya percaya banyak umat Katolik yang sangat tulus dan melakukan semua yang terbaik yang bisa mereka lakukan selama hidup karena terang yang mereka miliki. Ini adalah pengakuan bahwa misteri yang dikatakan oleh Paulus pada abad pertama itu telah menggerogoti seluruh dunia, termasuk Yahudi dan Protestan. Jadi, apakah masih ada orang luar, misalnya semacam masyarakat rahasia yang tahu tentang misteri-misteri Babel atau Kasdim itu, Doni? Ya. Setelah sekian abad, kita semua menghormati setan dan bahkan tidak menyadari bahwa kita melakukannya. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hal ini, tapi para anggota baru penyembah berhala di zaman modern mengetahui kebenaran ini. Yaitu kebenaran bahwa orang-orang yang beribadah di hari Saturnus itu tidak tahu bahwa dengan beribadah pada hari itu, mereka sebenarnya menghormati Saturnus, atau yang kita kenal dengan nama Satan atau setan. Itulah sebabnya di dalam kitab suci kata Babel merupakan simbol dari agama yang kacau dan palsu. Iya, Babel adalah simbol yang sangat tepat untuk menggambarkan agama palsu. Namun yang menarik adalah kebanyakan sarjana sepakat bahwa nama itu sebenarnya berarti pintu gerbang para dewa. Ya, itu memang menarik. Ada banyak hal yang sama sekali tidak kita ketahui. Misalnya, pada hari apa kita beribadah? Dan juga perayaan hari beribadah itu sebetulnya menghormati dewa dari hari itu sendiri. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa peribadatan yang dilakukan berdasarkan kalender palsu itu merupakan sebuah pintu gerbang para dewa palsu? Pintu gerbang para iblis? Ya, tentu saja. Dalam kitab Matius pasal 12 ayat 8, Yahusua sendiri menyatakan prinsip mengenai hari peribadatan itu ketika dia mengatakan, "Karena anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat." Benar. Tuan dari hari Minggu atau Sunday adalah Solis Invicti atau matahari yang tak terkalahkan. Tuan dari hari Sabtu adalah Saturnus atau Satan atau setan. Hanya Sang Penciptalah yang merupakan Tuan yang sejati, yang merupakan Eloah dari hari Sabat yang Alkitabiah. Hari yang tentunya tidak bisa kita temukan bila kita menggunakan kalender matahari paus. Ya, bahkan kalendernya pun merupakan kalender penyembah berhala. Kalender itu adalah kalender solar atau matahari, bukan kalender lunisolar yang ada di dalam kitab suci. Betul. Untuk menghormati pribadi berkuasa yang tepat, maka penting untuk beribadah di harinya yang dihitung dengan menggunakan kalendernya. Benar. Ketika kita menghentikan pekerjaan kita dan merayakan hari peristirahatan kudus, bila kita bahkan mengkhususkannya sebagai hari kebangkitan, maka dengan demikian kita menyatakan diri untuk setia pada pribadi berkuasa yang diklaim sebagai pemilik hari tersebut. Saya tahu ini adalah sebuah konsep yang baru untuk kebanyakan orang. Namun ini adalah konsep yang telah ditutup-tutupin dan disembunyikan. Sama halnya dengan kalender Alkitab dan hari Sabat yang sebenarnya. Serta hari kebangkitan yang sebenarnya, yang juga ditutup-tutupi dan disembunyikan. Nah, menurut saya penting untuk dijelaskan bahwa peribadatan di hari Minggu bukanlah pilihan yang terbaik dari dua pilihan yang buruk. Ya. Peribadatan pada hari Dewa Saturnus atau hari Sabtu itu memang menghormati dewa rahasia, namun kedua hari beribadah itu betul-betul saling terkait satu sama lain. Peribadatan di hari Minggu, hari pertama dalam mingguan kalender modern, itu melanggengkan kebohongan bahwa hari Dewa Saturnus atau hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya.
Kedua hari tersebut adalah kebohongan yang saling menyokong satu sama lain. Ketika kita menghitung hari beribadah kita dengan menggunakan kalender solar, kepausan, dan penyembah berhala itu, maka meskipun kita tidak menyadarinya, tapi tetap saja kita ikut ambil bagian dalam misteri-misteri Babel kuno, baik dalam tahapan yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Itu semua adalah misteri yang sama, yang menyamar sebagai agama Kristen di abad keempat, dan itu semua merupakan misteri-misteri yang sama dengan misteri-misteri yang menghormati Raja Nimrod, dan oleh karena itu juga menghormati setan. Ya, saya menyadari bahwa ada kecenderungan di antara umat Protestan yang beribadah di hari Minggu dengan umat pemelihara Sabat hari Sabtu untuk merasa superior secara moral dibanding umat Katolik Roma. Sir George Sinclair dari Ulster pernah berkata, paham Roma adalah bentuk baru dari kemurtatan yang menyamar sebagai bagian dari kekristenan dan utamanya berbeda dari bentuk sebelumnya karena kini itu telah menjadi lebih tidak dapat dipercaya, lebih kejam, lebih berbahaya, dan lebih tidak toleran. Namun, hal itu bisa diterapkan di seluruh area kekristenan, termasuk semua orang yang bersatu dengan menggunakan kalender palsu dan misteri-misteri Babel atau Roma itu. Ya, pertikaian atas peribadatan dimulai ketika Lucifer mencoba untuk merebut peribadatan yang ditujukan kepada Sang Pencipta. Itulah pertikaian akhir yang akan terjadi antara Sang Pencipta dengan setan. Itulah permasalahan yang menjadi pusat dari tanda binatang itu. Fakta bahwa misteri-misteri Babel ini sudah mulai dipahami. Benar. Bahwa si dewa rahasia, Saturnus, sudah diekspos sebagaimana dia dipuja oleh para pemuja iblis. Sedikit banyaknya bisa mengungkapkan bahwa kita memang sudah berada di hari-hari akhir. Kita sudah tidak bisa membuang-buang waktu lagi untuk bermain-main dengan perbuatan dosa ataupun untuk tidak sepenuhnya berkomitmen kepada Yahwa. Kita telah kehabisan waktu. Hari akhir telah tiba. Saya ingat apa yang dikatakan malaikat kepada Daniel dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di mana dia berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, pengetahuan akan bertambah. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, dalam khotbahnya di Bukit Mars, Paulus menjelaskan kepada orang-orang Athena bahwa ketika kita diberikan terang yang lebih besar, maka kita akan bertanggung jawab atas terang itu. Dia berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Doni dan para pendengar, saya bisa melihat itu terjadi sekarang. Si dewa rahasia, setan, sekarang telah diekspos sebagai entitas yang menjadi dalang atas semua peribadatan palsu. Kita sudah tidak bodoh lagi. Sekarang kita bertanggung jawab atas kebenaran itu. Baiklah Doni, terima kasih. Pembahasan hari ini sangat menarik. Saya tidak pernah menyangka bahwa Dewa Saturnus itu sangat berkuasa dalam segala peribadatan palsu ini. Nah, para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen favorit kita, yaitu segmen Kotak Surat Harian kita. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Juga dia menambahkan, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu. Demikianlah apa yang dikatakan Alkitab. Harta karun ayat-ayat Alkitab jika disimpan di dalam hati Anda akan menghasilkan upah yang sangat besar. Prinsip-prinsip di dalam Alkitab adalah panduan yang tepat dalam setiap situasi, dan janji-janji dari ayat-ayat kitab suci memberikan penghiburan dan keberanian untuk melalui semua cobaan kehidupan. Kunjungilah kami di worldslastchance.com dan pelajari manfaat dari mengingat firman Yahwa. Baca artikel dengan judul Mengingat Ayat Alkitab, sebuah persoalan hidup dan mati di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara.
Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Dan seperti yang telah saya janjikan tadi, sekarang saatnya untuk memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC di seluruh dunia. Baiklah Doni, Mari kita lihat pertanyaan apa yang harus kita jawab untuk hari ini. Nah, pertanyaan ini dikirim oleh Maud di kota Bruges, Belgia. Nah, Doni, apakah Anda tahu bahwa kota Bruges adalah kota di mana museum kentang goreng berada? Apakah itu salah satu fakta dari buku kumpulan fakta tidak berguna, namun menarik milik Anda itu? Iya, mau bagaimana lagi? Terkadang memang beberapa hal bisa langsung terekam dalam ingatan saya. Ngomong-ngomong, mari kita bacakan pertanyaan Maud. Dia menuliskan, sepupu saya menyatakan diri sebagai seorang ateis. Argumen andalannya dalam menentang kekristenan adalah mengenai hal-hal buruk yang sayangnya memang terjadi. Suatu hari dia bertanya kepada saya, bila Tuhan itu memang ada, mengapa dia tidak menghentikan bencana alam? Mengapa dia tidak menjaga orang-orang tidak bersalah agar mereka tidak tersakiti? Dia tidak bisa atau memang dia tidak ingin melakukan itu? Jadi, mana yang benar? Nah, saya tidak tahu harus menjawab apa kepadanya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah kalian memiliki saran mengenai jawaban apa yang harus saya katakan? Adalah hal yang baik bila kita mengetahui bagaimana cara menjawab pertanyaan yang seperti itu. Karena itu adalah argumen yang sering dilontarkan oleh orang-orang tidak percaya. Mereka biasanya akan berkata, bila Tuhan memang sungguh kuat, mengapa dia tidak mengobati kanker atau menghentikan bencana alam? Bila dia tidak bisa melakukannya, maka tentunya dia bukan Tuhan. Tapi bila dia bisa melakukannya, namun memilih untuk tidak melakukannya, maka dia adalah pribadi yang sadis. Iya, saya juga pernah mendengar argumen yang serupa. Saya tahu argumen tersebut tidak benar, tapi tidak mudah untuk mencari jawaban yang tepat untuk membantah argumen tersebut. Bahkan orang-orang percaya pun terkadang gampang untuk menyalahkan Bapa ketika hal-hal buruk terjadi, tapi lupa untuk berterima kasih bila hal-hal yang baik terjadi, Doni. Yang bertanggung jawab atas penderitaan yang terjadi di dunia adalah dosa dan setan. Itulah sebabnya Bapa memperingatkan Adam dan Hawa mengenai bahaya dari ketidaktaatan. Dia ingin membuat mereka tetap aman dari segala penderitaan yang selalu ada di dunia yang penuh dosa. Betul. Di manakah Yahwa ketika lebih dari 15.000 nyawa menjadi korban di bulan Maret tahun 2011? Ketika tsunami meluluhlantakan wilayah pesisir negara Jepang. Di manakah Yahwa pada bulan April dan Mei tahun 2015 ketika hawa panas membunuh lebih dari 2.000 orang di India? Di manakah Yahwa pada bulan Juli tahun 2018 ketika kebakaran hutan menelan sekian banyak korban jiwa? Kebakaran itu adalah kebakaran terbesar kedua setelah kebakaran hutan di Australia tahun 2009. Saya akan memberitahukan Anda di mana dia pada saat-saat itu. Dia berada di tempat yang sama ketika anaknya menderita dan mati. Dia berada tepat di samping orang-orang yang mengasihi dan menderita bersamanya. Itu betul. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, Bapa juga merasakan semua yang kita rasakan. Peristiwa penyaliban mengungkap bahwa Yahwa mengizinkan penderitaan demi kebaikan kita. Dia tidak pernah mengizinkan penderitaan yang sia-sia. Dia hanya mengizinkan penderitaan yang bisa memberikan hasil yang baik demi kebaikan kita untuk selamanya. Kita tidak bisa menyalahkan Bapa atas penderitaan yang terjadi di dunia pada saat ini. Karena dosa-dosa kitalah yang menyebabkan dunia yang penuh dosa ini juga dipenuhi penderitaan. Betul. Nah, bagaimana dia bisa ikut merasakan penderitaan kita, Doni?
dengan cara apa Yahwa bisa mengizinkan semua penderitaan terjadi demi kebaikan kita sendiri. Segala pencobaan kehidupan adalah untuk membuat kita kembali menghadap Sang Pencipta. Semua penderitaan itu tidaklah bertujuan untuk membinasakan kita. Itu bertujuan untuk menjadikan hati kita lembut, membangunkan kita agar kita bisa mengevaluasi tujuan kita, dan semoga bisa membuat kita kembali pada Bapa untuk meminta bantuan, pengampunan, dan perlindungan. Nah, ada sebuah kutipan yang menurut saya merupakan kutipan yang sangat menyemangati. Di dalam kutipan tersebut dikatakan, Yahwa tidak akan pernah menuntun anak-anaknya ke jalan lain selain jalan yang akan mereka pilih, seandainya mereka bisa melihat apa yang akan terjadi dari awal hingga akhir pada jalan yang mereka pilih itu, dan bisa memahami kemuliaan tujuan yang mereka penuhi sebagai orang yang melakukan pekerjaan bersamanya. Bukan Henok, bukan pula Elia yang dibawa dengan menggunakan kereta dengan nyala api yang lebih hebat atau lebih dihargai dibanding Yohanes Pembaptis yang binasa sendirian di dalam penjara bawah tanah. Dari semua berkat yang bisa diberikan sorga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya lah yang merupakan kepercayaan terbesar dan penghormatan yang tertinggi yang pernah ada. Itu indah dan juga benar. Yahwa hanya akan menuntun kita menuju jalan yang akan kita pilih, seandainya kita bisa melihat masa depan seperti Dia. Benar. Para pendengar sekalian, itu adalah janji. Tapi meskipun kita dituntun dalam melewati pencobaan-pencobaan, itu selalu karena itu adalah hal yang baik untuk kita, atau dengan melalui kemahakuasaannya, Yahwa bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Bukan karena kehendak Yahwa, sehingga seorang anak kecil tercebur di dalam kolam dan kemudian tenggelam. Bukan karena kehendak Yahwa yang menyebabkan seorang bapa meninggal dalam kecelakaan sehingga keluarganya yang ditinggalkannya menjadi menderita. Tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya, Dia bisa memberikan kebaikan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Iya, seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Betul, kita bisa melihat topik itu dibahas berulang-ulang di dalam kitab suci. Nah, mari ya tolong buka kitab Ulangan pasal 11. Setelah memberikan banyak berkat kepada Israel bila mereka bisa mematuhinya, Yahwa memberikan peringatan mengenai konsekuensi yang bisa kita dapatkan karena ketidaktaatan. Dan hal itu tetap benar bagi semua bangsa pada zaman ini. Nah, tolong bacakan ayat 16 hingga 18. Baiklah, di dalamnya dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Yahwa terhadap kamu, dan Dia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Yahwa kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Yahwa tidak pernah menghendaki kita untuk mengalami penderitaan. Namun, Dia bisa menggunakan penderitaan untuk membuat kita bertobat kepadanya. Dan sungguh, bila itu bisa membawa kita untuk hidup abadi bersamanya, bukankah itu sepadan? Yang harus kita ingat adalah bahwa kita telah diberi janji dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, bahwa suatu hari Yahwa akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yahwa bukanlah penyebab segala dosa dan penderitaan. Itu semua merupakan hasil dari keinginan-keinginan kita yang berusaha memberontak kepada Yahwa. Betul, seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yahwa tidak akan pernah merebut kehendak bebas kita, meskipun itu bisa mengarahkan kita menuju penderitaan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Namun, yang bisa dan yang akan Dia lakukan adalah untuk mengubah semua penderitaan itu menjadi hal baik untuk kita. Ya, itu adalah janji yang bisa kita pegang teguh. Saya ingin menambahkan satu pendapat lagi. Oke. Begini, terkadang orang-orang percaya bisa beranggapan bahwa orang-orang baik akan terselamatkan dan orang-orang jahat akan dibuat menderita dan dibunuh pada sebuah bencana. Tapi itu adalah salah satu kebohongan setan yang dia gunakan untuk mematahkan semangat orang-orang. Jangan mau tertipu dengan hal itu. Ketika para murid bertanya kepada Yahuswa, "Tuan, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?"
Nah, apakah Anda mengingat jawaban sang juru selamat mengenai itu? Yang bersalah bukanlah orang itu atau orang tuanya. Dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 3 Yahusua menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Yahwa harus dinyatakan di dalam dia. Jadi, sekali lagi saya katakan, Yahwa bisa mengubah hal-hal yang mampu membinasakan kita menjadi hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kita. Tapi dia tidak menjadi penyebab penderitaan itu sendiri. Penderitaan akan selalu ada selama kita hidup di dunia yang penuh dosa. Betul. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga 24 dikatakan, Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangannya. Nah, para pendengar sekalian, cukup sekian segmen kotak surat harian kita untuk kali ini. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Charlotte Elliott dari Brighton di Inggris sangat menderita. Kesehatannya sangat buruk dan dia frustasi karena sakit kronis yang dia alami, dan hal itu membuatnya selalu marah dan kesal. Seperti kebanyakan orang di posisinya, dia melampiaskan rasa frustasinya pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan lebih dari itu, dia menyalahkan Yahwa. Dia berkata, jika Tuhan benar-benar mengasihiku, dia tidak akan membiarkan ini terjadi padaku. Para pendengar, seorang pendeta dari Swiss bernama Dr. Cesa Smalan mengunjungi keluarga Elliott dengan harapan dapat membantu Charlotte. Saat makan malam, pada malam tanggal 9 Mei tahun 1822, amarah Charlotte memuncak dan dia mencaci Yahwa dan keluarganya sendiri, sampai akhirnya, karena merasa malu, keluarganya meninggalkan ruangan tersebut. Hanya Charlotte dan Dr. Malan yang masih tinggal. Setelah menatapnya dengan tenang sejenak, dia bertanya, "Kamu lelah dengan dirimu sendiri, ya kan?" Charlotte terkejut. Dia mendengarkan saat Dr. Malan melanjutkan perkataannya. "Kamu menyimpan kebencian dan amarah karena hanya itu yang ada di dalam hidupmu saat ini. Akibatnya, kamu menjadi getir, pahit, dan kesal." Mendengar perkataan pendeta yang penuh empati dan tidak menghakimi tersebut, Charlotte bertanya, "Apakah Anda punya obatnya? Iman yang kamu sedang coba abaikan?" Jawab sang pendeta dengan segera. Nah, para pendengar, saat keluarga Charlotte masuk kembali ke ruangan itu, mereka mendapati hati Charlotte sudah melembut. Charlotte pun akhirnya bertanya, "Jika saya ingin menjadi seorang Kristen dan berbagi kedamaian dan kegembiraan seperti yang Anda miliki, apa yang perlu saya lakukan?" Para pendengar, itu adalah keterbukaan yang telah ditunggu-tunggu Dr. Malan. Dia pun menjawab, "Berserahlah kepada Yahwa apa adanya, sebagaimana adanya dirimu saat ini. Datanglah kepadanya dengan segala pergumulan dan ketakutan-ketakutanmu, dengan kebencian dan kasih yang kamu rasakan, dengan kesombongan dan rasa malu yang ada. Datanglah kepadanya apa adanya." Charlotte pun berserah kepada Yahwa apa adanya. Saat dia semakin bertambah dekat dengan Yahwa dan terus membiarkan Yahwa mengubah dirinya, dia menemukan banyak janji-janji yang berharga. Salah satu yang membuatnya sangat terhibur adalah kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 yang mengatakan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Para pendengar, meskipun Charlotte tidak pernah pulih sepenuhnya, namun dia tetap kuat dalam juru selamatnya. Dia hidup sampai 82 tahun dan menulis lebih dari 50 himne. Salah satu karyanya telah menjadi himne pembuka paling terkenal dalam sejarah. Potongan dari himne itu berkata, "Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu,
dan karena kau memanggilku, ku datang, anak domba Yahwa padamu. Sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba Yahwa yang kudus, ku datang kini padamu. Para pendengar, Anda tidak harus membuat diri Anda lebih baik terlebih dahulu agar dapat diterima oleh Yahwa. Datanglah saja kepadanya sebagaimana adanya Anda, dan Dia akan menerima Anda karena Dia mengasihi Anda. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Yahwa menampakkan diri dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Nah, Mario, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kutipan pernyataan yang memiliki wawasan luas. Kutipan ini diambil dari salah seorang penulis beragama Kristen pada abad ke-19. Tolong dibacakan. Baiklah, di dalam kutipan ini dikatakan, dalam penglihatan mengenai hari kiamat tepat sebelum penghakiman diberikan, barulah Yohanes melihat gereja murtad yang pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu Babel Besar. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 5. Apa arti dari nama yang tertulis pada dahinya itu? Bukankah secara alami itu mengindikasikan bahwa tepat sebelum penghakiman diberikan kepada gereja itu, sifat-sifatnya yang sesungguhnya akan diperlihatkan terlebih dahulu, sehingga semua orang yang mempunyai mata untuk melihat, yang memiliki pemahaman rohani yang paling sedikit, akan dipaksa untuk melihat itu apa adanya, untuk mengenali betapa sesuainya gelar yang diberikan Roh Yahwa kepada Babel itu. Penghakimannya kini telah dipercepat. Dan pada saat penghakiman itu akan tiba, takdir yang telah ditentukan Yahwa akan bekerja dengan firman Yahwa, dengan dicurahkannya terang dari segala penjuru, sehingga sudah lebih terbukti lagi bahwa Roma memang merupakan Babel yang telah disebutkan dalam kitab Wahyu, bahwa sifat-sifat penting di dalam sistemnya, objek agung yang disembahnya, hari-hari rayanya, ajaran dan disiplinnya, ritual-ritual dan upacara-upacaranya, keimaman dan orde mereka, semuanya itu berasal dari Babel kuno. Itulah sebabnya mengapa di Radio WLC kami tidak mengajak atau menyarankan Anda untuk bergabung dengan kelompok yang ini atau denominasi itu dan semacamnya. Suara teriakan dari langit seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 18 adalah untuk meninggalkan semua agama terorganisir. Karena semua itu memiliki ajaran salah di dalamnya. Ya, keseluruhan isi kutipan tersebut mencantumkan banyak hal yang signifikan. Bila Anda bisa memahami seberapa besar Babel itu, di dalam ayat itu Yohanes berkata, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, tinggalkanlah dia, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Itu adalah sebuah perintah, dan tidak seorang pun terkecuali. Para pendeta dan pastor yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi tidak akan berani untuk mengajarkan semua hal yang berlawanan dengan ajaran dan kepercayaan-kepercayaan organisasi itu. Dan mereka memang tidak ingin melakukannya. Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk mempelajari kitab suci demi diri kita sendiri. Ketika seseorang menyarankan pemahaman baru atau gagasan baru kepada kita, jangan langsung menolaknya. Hanya karena itu bertentangan dengan kepercayaan kita. Bisa saja kepercayaan Anda itulah yang salah. Luangkanlah waktu Anda untuk betul-betul mempelajarinya dengan pikiran yang terbuka. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda. Itu adalah tanggung jawab yang serius, tapi setiap orang harus melakukannya. Iya, Anda tahu konflik itu jauh lebih besar dibanding Katolik versus Protestan, atau antara orang-orang yang beribadah di hari Minggu versus orang-orang pemelihara Sabat hari Sabtu.
Kita semua telah ditipu, kita telah diajari ajaran salah, asumsi-asumsi yang keliru telah diwariskan kepada kita. Tapi ini adalah masa yang menarik untuk menjalani hidup, karena pada saat ini sorga sedang mencurahkan kebenaran. Untuk menghormati pribadi berkuasa dari paham penyembah berhala, atau dengan kata lain, untuk menghormati setan itu sendiri, kita hanya perlu untuk menghitung hari ibadah kita dengan menggunakan kalender penyembah berhala. Itu saja. Tentunya, Yahwa bisa membaca hati dan ketika kita tidak tahu hal mana yang terbaik, Dia tidak akan memandang zaman kebodohan kita lagi. Tapi sekarang kita sudah tidak bodoh lagi. Untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Sang Pencipta, kalender lunisolarnya harus digunakan untuk melacak hari sabatnya yang sebenarnya. Itulah permasalahan. Itulah pilihan yang dihadapi semua orang di bumi. Siapa yang akan Anda sembah? Menarik untuk melihat bagaimana kita sebagai umat Kristen belum mengetahui permasalahan yang ada pada hari-hari akhir ini. Namun kitab Wahyu telah menyebutkannya. Bukan hanya mengenai siapa yang akan kita sembah, tetapi juga kapan kita akan menyembah, karena waktu beribadah kita akan menunjukkan kepada siapa kita setia. Berikut ini saya akan membacakan kutipan ayat dari kitab Wahyu pasal 14. Di dalamnya Yohanes melihat 144.000 orang. Orang-orang itu digambarkan sebagai perawan karena mereka memiliki iman yang murni. Lalu kemudian Yohanes berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan dia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya." Kata-kata di dalam kutipan itu sangat penting dan kita tidak bisa mengabaikannya. Malaikat yang pertama menggunakan istilah yang sama yang bisa ditemukan di dalam perintah keempat, yang berhubungan dengan perintah untuk kembali menyembah Yahwa. Malaikat selanjutnya juga datang dan mendeklarasikan bahwa Babel, atau tatanan kebohongan dan tipu daya yang telah ada sejak zaman Nimrod itu telah rubuh. Tidak hanya terjerumus ke dalam dosa, tapi juga rubuh dalam hal di mana itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk menipu lagi. Karena seperti yang telah Anda jelaskan tadi, pengetahuan sedang ditingkatkan. Orang-orang sudah bisa melihat kebenaran dengan apa adanya. Benar. Para pendengar sekalian, di situs kami terdapat banyak informasi mengenai kalender Alkitabiah dan mengenai hari Sabat kuno yang sebenarnya. Di situs kami juga terdapat banyak artikel, video, dan rekaman program siaran-siaran radio kami yang sebelumnya. Silakan kunjungi situs kami. Iya, para pendengar, waktu kita untuk hidup sudah hampir habis. Berdasarkan nubuatan, selanjutnya akan ada serangkaian kejadian yang terjadi ketika materai ke-6 dilepaskan. Bila Anda belum mengetahui apa itu, silakan baca. Buka dan bacalah kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Betul, kami juga memiliki program siaran yang membahas mengenai materai ke-6. Bila Anda belum pernah mendengarkannya, silahkan kunjungi situs atau channel YouTube kami. Carilah program yang berjudul Hal-Hal yang Belum Anda Ketahui mengenai materai ke-6. Ya, itu adalah topik yang penting, karena tepat setelah materai ke-6 dilepaskan, maka akan terjadi serangkaian peristiwa yang disimbolkan dengan 7 sangkakala. Ya. Kelaparan dan penyakit, kehancuran dan banyaknya korban jiwa. Itu semua akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat kacau. Itu akan menjadi masa di mana kita akan kesulitan mendapatkan waktu untuk mempelajari kitab suci. Kita tidak bisa secara tiba-tiba dan begitu saja langsung memiliki hubungan yang dekat dengan Yahwa. Sifat-sifat asli kita akan muncul pada masa-masa krisis. Sifat-sifat itu tidaklah dikembangkan. Ya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan sifat-sifat kita demi surga. Saya memiliki semacam beban, saya merasakan semacam desakan. Tolong, pelajarilah Alkitab, berserah dirilah sepenuhnya. Jangan menunda-nunda. Setiap hari yang berlalu akan membawa kita lebih dekat pada masa kedatangan Yahushua. Apakah Anda telah siap bila dia muncul besok? Ya. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya.
Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.